Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahayu, NIM 2011260028, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas 1B. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil kerja saya stoikiometri dasar. Stoikiometri dasar. Stoikiometri merupakan pokok bahasan dalam ilmu kimia yang belajar tentang kuantitas zat dalam suatu reaksi kimia. Reaksi kimia sering ditulis dalam persamaan bentuk dengan menggunakan simbol unsur. Rektan adalah zat yang berada di sebelah kiri dan produk adalah zat yang berada di sebelah kanan. Kemudianlah datanglah oleh tanda panah atau bisa satu atau dua panah blok. Contohnya, pernyataan reaksi kimia sebelum melakukan perhitungan stoikiometri. Persamaan reaksi yang kita miliki harus disetarakan terlebih dahulu. 2Na atau S plus HCl atau Ag sampai 2NaCl atau Ag plus H2 atau G. Persamaan reaksi kimia itu seperti resep pada reaksi yang terjadi, baik itu ion, unsur, senyawa, reaktan, atau produk. Hukum dasar stoikiometri kimia. Hukum kekekalan massa atau Lavoisier, yaitu massa produk sama dengan reaktan massa. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, yaitu senyawa kimia mengandung unsur-unsur kimia dengan perbandingan massa yang tidak tetap sama. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton, yaitu jika suatu unsur bereaksi dengan unsur lainnya, maka perbandingan berat unsur tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi dari persamaan 2Na atau S plus H2Cl atau Ag sampai 2NaCl atau Ag H2 atau G, kita dapat mengetahui bahwa 2 mol HCl bereaksi dengan 2 mol Na untuk membentuk 2 mol NaCl dan 1 mol H2. Dengan pernyataan reaksi ini, maka dapat diketahui kuantitas dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh karena itu, pernyataan reaksi ini sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan stoikiometri. Contoh, hidroksida bereaksi dengan asam sulfat dengan reaksi sebagai berikut. Pb atau OH4 plus H2SO4 sampai PbSO4 2 plus H2O. Jika kita lihat baik-baik, unsur Pb, reaktan atau jumlah mol sama dengan 1, produk atau jumlah mol sama dengan 1. Unsur O, reaktan jumlah mol sama dengan 8, produk jumlah mol sama dengan 9. Unsur H, reaktan jumlah mol sama dengan 6, produk jumlah mol sama dengan 2. Unsur S, reaktan jumlah mol sama dengan 1, produk jumlah mol sama dengan 2. Maka persamaan ini belum setara, oleh karenanya kita perlu menyetarakan persamaan ini. Pada reaktan terdapat 16 atom, namun pada produknya hanya terdapat 14 atom. Persamaan ini perlu penambahan koefisien sehingga jumlah atom unsur-unsur sama. Di depan perlu ditambahkan koefisien 2 sehingga jumlah atom sulfarnya sesuai. Kemudian di depan H2O perlu menambahkan koefisien 4 agar jumlah atom oksigennya dapat. Maka reaksi yang setara ialah PbOH4 plus H2SO4 sampai PbSO4 2 plus 4H2O. Unsur Pb, reaktan jumlah mol sama dengan 1, produk jumlah mol sama dengan 1. Unsur O, reaktan jumlah mol sama dengan 12, produk jumlah mol sama dengan 12. Unsur H, reaktan jumlah mol sama dengan 8, produk jumlah mol sama dengan 8. Unsur S, reaktan jumlah mol sama dengan 2, produk jumlah mol sama dengan 2. Contoh soal. Propana terbakar dengan persamaan reaksi C3H8 plus O2 sampai H2O plus CO2. Jika 200 gram propana yang terbakar, maka berapakah jumlah H2O yang terbentuk? Jawab. Pertama, setarakan persamaan reaksinya. Kedua, hitunglah mol C3H8. Mol sama dengan M per MR. Mol sama dengan 200 gram per 400 gram. Mol sama dengan 4,54 mol. Ketiga, kita hitung rasio H2O berbanding C3H8. 4 berbanding 1. Keempat, hitunglah
mol H2O dengan perbandingan. Mol H2O berbanding 4 sama dengan mol C3H8 berbanding 1. Mol H2O berbanding 4 sama dengan 4,54 mol berbanding 1. Mol H2O sama dengan 4,54 dikali 4 sama dengan 18,18 mol. Kelima, konversi dari mol ke gram. Mol sama dengan M per mr. M sama dengan mol dikali mr. M sama dengan 18,18 mol dikali 18 sama dengan 327,27 gram. Jadi jumlah H2O yang terbentuk adalah 327,27 gram. Sekian hasil kerja saya. Jika kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.